Kemahasiswaan dan yang kami hormati Mas Dian Agung Wicaksono SHLM dan Kak Nia Faridatul Hasanah selaku narasumber pada sore hari ini. Yang kami hormati pula Ketua FPPH Palapa periode 2021-2022 Kak Muhammad Fitra Kurniawan, dan juga kami ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara sore hari ini. Tidak lupa, pertama kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dan saling terhubung dalam kegiatan sharing session dan diskusi tanya jawab terkait one-on-one PKM in Law Department. PKM sendiri merupakan ajang untuk menumbuhkan, mewadahi, serta mewujudkan ide kreatif serta inovatif bagi mahasiswa. Adapun dalam kesempatan kali ini teman-teman bisa langsung mendengarkan pemaparan dari Mas Dian dan juga Mbak Nia sebagai narasumber pada sore hari ini yang sudah berpengalaman serta berkompeten di bidangnya. Saya harap teman-teman hari ini bisa aktif bertanya maupun konsultasi terkait ide dan juga proposal PKM yang ingin teman-teman bawa. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan di kolom chat dan juga akan saya panggil pada saat sesi tanya jawab dengan mengetik format nama strip pertanyaan. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Alfatania Sekar atau biasa disapa Nina. Di sini saya akan memimpin dan juga sekaligus menjadi MC pada acara sharing session dan Q&A one-on-one PKM in Law Department. Adapun susunan acara pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, akan ada sambutan dari Ketua FPPH Palapa periode 2021-2022, dilanjutkan dengan kata pengantar dan juga pembukaan yang akan disampaikan oleh Mas Adrianto selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Mahasiswa dan Kerjasama FKUGM. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta konsultasi ide dan akan ditutup dengan doa. Baik, teman-teman sekalian, memasuki rangkaian acara yang pertama, yakni sambutan dari Ketua FPPH Palapa periode 2021-2022 kepada Mas Fitra, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama FKUGM, Bapak Adrianto Dwi Nugroho yang telah bersedia hadir dalam kegiatan kami hari ini. Yang terhormat dosen kita, Bapak Dian Agung Wicaksono, dan teman saya, Nia Faridatul Hasanah, yang bersedia sebagai narasumber dalam acara kali ini. Dan yang saya banggakan teman-teman divisi kejuaraan FPPH Palapa yang telah membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Melalui kegiatan ini, FPPH Palapa sebagai komunitas keilmuan kepenulisan mencoba untuk menumbuhkan kembali semangat mahasiswa Fakultas Hukum UGM untuk mengikuti kegiatan PKM dan upayanya untuk turut ikut serta dalam mempertahankan gelar UGM sebagai juara bertahan PIMNAS selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun lalu, kita patut berbangga adanya teman-teman kita yang berhasil meraih medali dalam PIMNAS dan saat ini menjadi narasumber pada kegiatan hari ini, dan semoga prestasinya menular ke mahasiswa lainnya. Meskipun begitu, minat mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengikuti PKM bisa disebut tergolong kurang jika dibandingkan dengan lomba kepenulisan hukum lainnya. Oleh karena itu, kami FPPH Palapa mencoba untuk merealisasikan acara ini untuk menambah pengetahuan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan tingkat partisipasi mahasiswa FH dalam PKM tahun ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Mas Fitra atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara yang kedua, kali ini kita akan menyimak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Adrianto Dwi Nugroho. Kepada beliau dipersilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Al-Fatania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore teman-teman semua yang saya hormati, Pak Dian Agung selaku pembimbing teman-teman PKM dan seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama kami tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Lapa yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan sesuai dengan harapan dari Mas Fitra tadi, harapannya setelah ini akan lebih banyak lagi mahasiswa yang memiliki interest gitu ya untuk mengikuti PKM, dengan harapan nanti jumlah medali yang kita peroleh ke depan juga lebih baik seperti itu. Nah, kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang pada tahun sebelumnya sudah membawa prestasi bagi fakultas dan mengharumkan nama baik fakultas, dan tentu ke depannya kami juga mendorong dan memberi semangat kepada teman-teman yang lain agar bisa menyamai atau bahkan melebihi prestasi dari teman-teman yang mengikuti PKM sebelumnya. Nah, tentu dari fakultas sangat mendukung sekali kegiatan mahasiswa PKM ini, dan harapannya memang ke depannya ini jika nanti teman-teman mahasiswa ini butuhkan sesuatu dari fakultas, baiknya sifatnya material maupun imaterial, monggo dipersilakan untuk mengajukan proposal, bertukar surat, atau datang ke dekanat untuk mendiskusikan permasalahan gitu ya. Kami terbuka setiap saat untuk berdiskusi permasalahan yang dihadapi teman-teman dan bagaimana fakultas bisa menjadi bagian dari solusi dari masalah teman-teman. Dan tentu dalam perjalanannya nanti teman-teman akan banyak yang membutuhkan bantuan material dan imaterial, monggo disampaikan kepada kami di dekanat, ke dekan atau ke saya. Nanti bisa kami komunikasikan dan supaya kami keluarkan suatu kebijakan yang itu sekiranya bisa menambah semangat dan juga mendorong prestasi dari teman-teman semua. Nah, tentu harapannya dengan hubungan ini teman-teman bisa lebih berfokus kepada substansi maupun persiapan-persiapan maupun riset-riset yang harus dijalankan seperti itu sesuai dengan kriteria lomba yang berlaku ya. Dan saya pikir itu kalau dari yang bisa disampaikan oleh dekanat. Sekali lagi selamat mengadakan sharing session, semoga partisipannya makin banyak nih, dari tadi bertambah terus ya, menit-menit bertambah, semoga ini berbanding lurus dengan jumlah partisipannya nanti dalam kompetisi ini. Dan tentu semakin banyak yang berpartisipasi maka peluang untuk dapatkan banyak medali ini juga lebih besar gitu. Kalau kemarin sih targetnya Budikan, kalau tahun lalu 102 ya Pak Agung. Oke, 102 kemarin Budikan bilangnya bisa nggak ngalahin Visipol gitu ya, sebagai tetangga terdekat gitu yang dapat 140 gitu. Saya pikir harusnya bisa. Saya yakin Pak Dian Agung sudah berpengalaman dan sangat sabar dalam membimbing teman-teman. Nanti teman-teman seniornya juga membantu gitu ya, baik itu sekedar mendengarkan keluh kesah maupun juga hal-hal teknis terkait kegiatannya sendiri bisa membantu. Harapannya katakanlah misalkan pengalaman tahun lalu bisa diberikan pada sesi ini, sehingga nanti teman-teman yang akan melaksanakan ini bisa mengantisipasi kekurangannya apa dan apa yang bisa dioptimalkan dari yang sudah baik tahun sebelumnya seperti itu. Monggo selamat bersharing session, sekaligus saya buka mana nggak ada palunya tempat saya. Gitu ya, selamat bersharing session, semoga bermanfaat teman-teman, dan semoga bagi teman-teman yang membagikan pengalamannya menjadi amal jariah gitu ya buat kita semua. Ya, saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Adrianto atas pembukaan serta sambutan yang telah diberikan.
Sebelum memulai dulu narasumber kita pada sore hari ini. Narasumber yang pertama ialah Mas Dian Agung Wicaksono, SHMM, atau yang lebih kita kenal dan kita sapa dengan Mas Dian. Beliau adalah salah satu dosen yang cukup aktif membina mahasiswa dalam berpartisipasi di PKM maupun PIMNAS. Beliau juga merupakan dosen penanggung jawab PKM di lingkungan Fakultas Hukum FH-UGM. Selamat sore, Mas Dian. Boleh menyapa peserta terlebih dahulu, Mas? Selamat sore, Nia. Ini Nia yang double ya, dengan Nia narasumber. Baik, selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Kak Nia Faridatul Hasanah atau biasa dipanggil dengan Kak Nia. Kebetulan namanya sama, jadi agak aneh gitu memanggil nama saya sendiri. Prestasi Kak Nia sendiri di PIMNAS sudah tidak bisa diragukan lagi ya teman-teman. Adapun beberapa prestasi beliau yakni sebagai moderator PIMNAS PKMPM 2020, lalu peserta PIMNAS PKM RSH 2021 dengan 2 judul penelitian, serta peraih medali perunggu kategori presentasi PKM RSH 2021. Selamat sore Kak Nia. Halo, selamat sore Nia dan teman-teman semua. Sore Kak. Semoga karena namanya sama, nanti prestasinya bisa sama juga ya Kak ya. Amin, lebih dahulu. Oke. Baik teman-teman, berikutnya masuk pada rangkaian acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu sharing session yang akan dimulai oleh Mas Dian, di mana Mas Dian akan memaparkan sosialisasi serta strategi untuk mengikuti PKM yang berkaitan di bidang hukum. Kepada Mas Dian dipersilahkan. Oke, terima kasih Nia. Saya bisa di enable untuk share screen? Karena masih disable. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa tetap bersemangat ya untuk terus berkarya gitu, berprestasi selagi teman-teman masih berstatus sebagai mahasiswa. Saya biasanya mengantarkan diskusi sore hari ini. Saya ngambil tema keikutsertaan Fakultas Hukum UGM dalam program kreativitas mahasiswa. Jadi fokusnya di situ. Saya sebetulnya sejak tahun 2013 mendapat tugas untuk menjadi dosen pembina kreativitas di UGM. Jadi kalau di PKM gitu ya, itu ada dosen pembina kreativitas perwakilan dari masing-masing fakultas sampai saat ini, yang itu nanti akan membersamai teman-teman ketika teman-teman mengajukan proposal PKM sampai nanti akhirnya didanai, kemudian melakukan pelaksanaan proposal PKM yang diajukan sampai kemudian nanti akhirnya lolos PIMNAS, persiapan PIMNAS sampai kemudian pelaksanaan PIMNAS-nya. Jadi di universitas ada namanya dosen pembina kreativitas di situ. Nah, saya ingin sharing kepada teman-teman dengan menunjukkan statistik-statistik ini saja. Jadi kita bisa lihat ini data saya ambil dari tahun 2019, teman-teman. Kita bisa melihat ya, membacanya dari jumlah proposal awal tahun 2019 misalnya, dari seluruh proposal di UGM 560 proposal Fakultas Hukum itu mengajukan 3 gitu ya. Kita paling kecil di tahun 2019 itu hanya 3. Dari 3 proposal yang mengajukan itu kemudian yang didanai itu hanya 1 di situ. 3 itu apa judulnya? Teman-teman bisa lihat di bawah itu judulnya. 3 itu ada PKMKC itu judulnya macam-macam ya, nanti kita akan pelajari satu persatu karakteristik dari masing-masing skema PKM itu. Dari 3 proposal itu 1 didanai, dan dari 1 itu yang didanai yang GFK ini, Winter ini, judulnya aneh-aneh, konsep gedung terintegrasi siaga bencana untuk mengatasi permasalahan limbah domestik. 1 kelompok ini yang lolos didanai ini kebetulan ketuanya dari Fakultas Hukum dengan dosen pembimbing dari Fakultas Peternakan pada waktu itu. Peternakan atau pertanian, saya lupa, antara peternakan dan pertanian. Itu yang didanai dan kemudian lolos PIMNAS.
tetapi kemudian tidak menghasilkan medali kalau seingat saya dari PKMGFK ini. Nanti apa itu PKMGFK nanti kita bahas di belakang. Ini tahun 2019, bagaimana posisi kita dari yang proposal awal sudah paling sedikit, didanai pun juga masuk dalam golongan yang paling sedikit, tapi kita juga lebih mending sebetulnya daripada misalnya dari awal ada yang 12, kemudian didanainya 1 ketika Timnas tidak ada misalnya. Ini tahun 2019. Di tahun 2020 dari total 836 proposal yang mengajukan PKM, lagi-lagi Fakultas Hukum menjadi fakultas dengan jumlah proposal terkecil, yaitu 6. Jadi yang di atas kita adalah FEB. Gitu. Jadi kalau tadi Pak WD1 menyatakan kalau bisa menyaingi Visipol dalam konteks PKM, Visipol lebih jauh maju sebetulnya daripada tetangga kita yang lain. Misalnya di situ ada FEB juga relatif lebih lesu di situ. Yang didanai 0. Kita satu-satunya pada tahun 2020 satu-satunya fakultas yang tidak mendapatkan pendanaan PKM. Tetapi kemudian ada satu yang lolos Timnas, itu adalah PKM GT. Jadi di sini yang didanai ini adalah proposal selain PKM GT. Kenapa kok PKM GT itu dipisahkan dengan PKM 5 bidang? Karena memang punya karakteristik yang berbeda. Yang lolos PKM GT itu judulnya adalah Biophilia Prison, konsep rumah tahanan hijau yang lebih humanis guna menekan budaya kekerasan di dalam lapas dan mendayagunakan narapidana. Nah, ini contoh capaian teman-teman Fakultas Hukum, tetapi dari sisi konsep tentu kita menjadi pertanyaan lebih lanjut gitu ya. Konsep rumah tahanan tetapi untuk menekan budaya kekerasan di dalam lapas. Nah, teman-teman tentu harus bisa membedakan ya, apa bedanya rutan dengan lapas misalnya. Nah, ini judulnya konsep rumah tahanan tetapi untuk menekan budaya kekerasan di dalam lapas. Ini kan tentu suatu hal yang salah kamar gitu ya kira-kira. Tapi itu terjadi dan ini menjadi hal yang lazim karena memang yang namanya PKM Timnas itu reviewer dari hukumnya sangat terbatas. Jadi bagi reviewer itu ya mereka sebenarnya tidak begitu paham terkait substansinya. Kalau kita orang hukum tentu kita tahu bedanya antara rutan dan lapas misalnya. Ini tahun 2020. Nah, tahun 2021 kita lumayan gitu ya berkembang di situ. Dari total proposal 803, kita ada 13 proposal di tahun 2021. 13 proposal itu kemudian yang didanai ada 2, ini 3 ya seharusnya. Ada 2 yang didanai karena tanpa PKM GT. Dari 2 yang didanai ini kemudian yang lolos Timnas ada 3. 2 RSH dan 1 PKM GT. Ini data di tahun 2021. Nah, ini kita lumayan karena jumlah proposal awal ada 13. Itu pun kita masih lebih baik pada waktu itu ke tahun kemarin daripada FEB karena FEB hanya ada 6 proposal di sana. Ini statistik kita. Dan ini kalau kita cermati teman-teman di sini ya, ada 13 proposal itu yang diajukan. Beberapa kemudian memang saya engineering dari kelas konsentrasi HTN. Karena saya sehari-hari di Departemen Hukum Tata Negara, itu beberapa memang kemudian berangkat dari isu-isu yang dikembangkan dari konsentrasi hukum tata negara. Misalnya yang ini menertibkan buzzer ini contoh yang kita kembangkan dari mata kuliah hukum kepartean dan pemilihan umum misalnya. Yang kemudian harus kita dorong mahasiswanya untuk melakukan reformatting paper itu menjadi proposal PKM. Nah, ini data rekapitulasi yang lolos Timnas dari 2019 sampai 2021. Kita bisa melihat bahwa posisi Fakultas Hukum memang bukan lagi kurang ya, kita relatif pada posisi yang cukup rendah gitu ya terkait dengan minat ke PKM. Tetapi memang ini berbanding terbalik kalau kita bandingkan dengan kompetisi-kompetisi keilmuan hukum lain. Saya yakin Pak Lapa tentu yang menghandle kompetisi-kompetisi penulisan tentu semangat mahasiswa lebih kuat gitu ya kalau kemudian ada kompetisi penulisan hukum, apakah itu kontrak drafting atau lomba karya tulis ilmiah atau legal drafting, tentu animo mahasiswa lebih kuat di sana. Nah,
Ini memang menjadi peluang dan tantangan tersendiri untuk kemudian bisa bisa menarik semangat teman-teman mahasiswa untuk mengikuti PKM. Karena memang begitu teman-teman mengikuti PKM, maka teman-teman harus mencoba untuk mengartikulasikan bahasa-bahasa hukum yang yang sulit dipahami oleh orang non hukum itu sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh orang non hukum. Gitu. Jadi memang salah satu catatan adalah teman-teman harus di PKM ini tantangannya adalah berusaha membuat riset hukum kalian yang terkesan rumit bagi orang awam itu mudah dipahami oleh orang-orang non bidang hukum di sana. Nah, ini catatan dari tahun ke tahun sependek saya bisa menelusuri gitu ya teman-teman. Pada tahun 2010 saya terbatas pada tahun 2010 karena saya pada waktu itu masih mahasiswa pada tahun 2010. Pada tahun 2010 saya ikut PKM GT. Ini PKM saya ini, Legal Engineering System Multipartai di Indonesia pada tahun 2010. Pada waktu itu skemanya berbeda dengan sekarang. Dulu ada skema didanai, diundang, didanai, tidak diundang. Pada waktu itu saya didanai tetapi tidak diundang ke Timnas tahun 2010. Jadi mendapatkan dana insentif saja. Di tahun 2011 ada PKM GT juga, judulnya pemberlakuan restoratif justice terhadap whistleblower dan tidak pidana korupsi. Ini pengusulnya adalah Bu Ananda Prima Yudhista yang sekarang menjadi dosen di Departemen Hukum Agraria pada waktu itu. Pada waktu itu tahun 2011 ini lolos, didanai, dan kemudian diundang ke Pimnas pada waktu di Makassar, di Universitas Hasanuddin. Tapi kemudian tidak dapat memperoleh medali. Nah, ketika saya mulai menjadi dosen pada tahun 2013, kemudian saya diminta oleh Prof. Hawin pada waktu itu untuk menjadi dosen pembina karena beliau mengetahui bahwa saya pernah terlibat dalam PKM. Akhirnya saya sejak tahun 2013 terlibat dalam dosen pembina kreativitas di universitas, dan salah satu yang kita yang cukup pencapaian yang sangat baik adalah di tahun 2016 itu ada mahasiswa konsentrasi HTN pada waktu itu Muhammad Ardafilah itu bisa lolos di Pimnas tahun 2016 di IPB pada waktu itu dengan judul Perlindungan Hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri yang mengalami konflik bersenjata internasional. Pada waktu itu bisa memperoleh medali emas. Ini prestasi yang cukup mengagetkan gitu ya, mengingat setelah sekian lama paceklik gitu kira-kira Fakultas Hukum UGM tiba-tiba ada satu yang lolos Pimnas dan kemudian bisa langsung mendapatkan medali emas di situ. Nah, dari tabel 3 tadi kalau kita coba rekap kita bisa lihat di sini ya. Ini khusus untuk Fakultas Hukum saja. Tahun 2019 ada 3 pengusul, 2020 6, 2021 11. Ini tren yang bagus sebetulnya karena jumlah pengusulnya meningkat di sana. Tapi kemudian dari sisi yang didanai tanpa PKM GT 2019 1, 2020 0, 2021 3, ini 3 itu tanpa PKM GT, jadi ada 3 PKM RSH seingat saya. Dari 3 PKM RSH itu 1 lolos, 2 lolos. Timnya si Nia yang double agent itu di 2 kelompok dan Wafik. Kemudian yang lolos Pimnas ada 3 tim, 2 RSH dan 1 PKM GT. Dari situ medali yang kita peroleh 1. Jadi ini kira-kira track record kita dalam PKM untuk Fakultas Hukum. Tentu saya terbatas hanya sampai pada tahun 2010. Sebelumnya mungkin ada, tapi saya terbatas untuk bisa mengakses itu. Tapi sejak 2010 saya kebetulan terlibat di situ. 2011 pada waktu itu Nanda, dan kemudian saya juga terlibat dalam persiapan Pimnasnya. Nah, baru ketika tahun 2016 saya sudah menjadi dosen dan menjadi dosen pembina kreativitas di universitas. Ini kira-kira track record kita. Nah, jadi kita memang perlu strategi khusus gitu ya. Bagaimana kemudian membumikan ilmu hukum atau karena kebanyakan mayoritas riset tentang hukum itu yang diajukan dalam PKM itu membumikan riset ilmu hukum itu lebih mudah untuk dicerna
bagi orang-orang non-hukum. Nanti Nia bisa sharing itu bagaimana, karena Nia bukan sekali pertama saja terlibat dalam PKM, kan di tahun sebelumnya dia juga pernah terlibat PKM, tapi dengan tim dari Visipol, saya nggak salah. Pada waktu itu saya, karena dosen pembina, saya juga tahu penelitiannya, tapi kemudian perspektifnya kan tentu bukan perspektif hukum, karena yang mengajukan dari Visipol di sana. Ini kira-kira track record kita. Nah, ini saya coba untuk menyajikan list skema PKM. Ini berkembang sedemikian rupa. Ini adalah list yang sudah terakhir tahun 2021. Dulu PKMP namanya, PKM Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian. P itu adalah penelitian, ada eksakta, ada sosio-humaniora. Tahun kemarin berubah menjadi PKM Riset. Nanti ada riset eksakta dan ada riset sosial humaniora. Teman-teman bisa lihat di sini inti kegiatannya adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Kriterianya adalah sesuai bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan, pendidikannya S1, jumlah anggota mahasiswanya 3-5 orang, dengan pendanaan 5-10 juta di sana. Jadi, kalau saya boleh bandingkan sebetulnya, ikut PKM itu sangat menguntungkan bagi mahasiswa. Karena full difasilitasi oleh universitas dan juga fakultas, itu tadi Pak Wakil Dekan juga sudah menegaskan hal itu. Jadi ada pendanaan, kemudian ada pendampingan dari universitas terkait dengan proposal PKM. Jadi teman-teman nanti kalau sudah mau submit yang deadline-nya tanggal 30 Januari besok itu sudah disiapkan template-nya oleh PKM Center Universitas misalnya. Jadi teman-teman hanya tinggal ngisi dalam template itu, baru kemudian jadi teman-teman hanya fokus berpikir tentang ide saja. Saya mau riset tentang apa sih? Gitu. Kira-kira kalau bicara mengenai riset sosial humaniora. Luarannya nanti ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, atau produk program di sana. Kemudian ada PKM kewirausahaan. Nah ini tidak terkait dengan terikat bidang ilmu, jadi teman-teman bebas saja kalau misalnya mau bikin bisnis, boleh saja di sini. Nanti pendanaan 5-10 juta, laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk usaha. Tapi tentu pendekatannya karena ini PKM kewirausahaan, teman-teman harus bikin bisnis plan seperti itu, produknya apa, kenapa produk ini laku, gitu-gitu, itu harus dipikirkan sejak awal. Kemudian yang skema ketiga adalah PKMPM, itu pengabdian kepada masyarakat. Intinya adalah solusi iptek, teknologi maupun manajemen bagi mitra non-profit. Jadi kalau keywordnya adalah, kalau PKM itu adalah mitra yang mempunyai masalah, teman-teman membantu untuk melakukan penyelesaian. Itu seperti kalau teman-teman di mahasiswa ada program hibah bina desa misalnya, itu hampir sama seperti ini. Cuma yang membedakan adalah harus ada masalahnya dulu di mitra yang non-profit itu. Pendanaan sama 5-10 juta. Kemudian ini PKM baru, PKM penerapan iptek. Ini bedanya dengan yang PM adalah dia mitranya profit. Nah, mitranya profit di sini. Jadi yang membedakan adalah ini biasanya membuat prototipe untuk mitra untuk UMKM misalnya seperti itu. Itu nanti bisa ke pengembangan iptek PKMP. Ini juga sama. Kemudian ada PKM KC, Karsa Cipta, ini karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional, ini biasanya didominasi oleh teman-teman dari teknik, gitu ya, teknik, sekolah vokasi, itu biasanya akan bermain di sini. Hukum sepertinya agak sulit untuk bisa masuk, jadi kita harus bisa membaca juga ya, kira-kira kita fakultas hukum masuknya di sebelah mana, gitu. Kemudian ada PKM GFK, PKM GFK adalah jenis PKM yang baru, dengan fokusnya adalah pada isu SDGs dan isu nasional yang terkait dengan SDGs di sana. Nanti ini yang membedakan, luarnya adalah laporan kemajuan, laporan dan video yang diunggah ke YouTube. Jadi teman-teman nanti dalam Monef internal, Monef eksternal, PKP 2 internal maupun PKP 2 eksternal, itu nanti harus menjelaskan bagaimana cara membuat video, kayak teknis-teknis seperti itu. Selain juga isunya di sini terkait dengan yang tadi, misalnya yang tadi saya ambil contoh yang 2019 itu Fakultas Hukum yang winter itu. Dia idenya adalah membuat rumah
yang punya cadangan air, punya cadangan udara dan macam-macam itu. Nah, ini PKM GFK, kemudian ada PKM GT, itu adalah karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Ini cukup cukup harus diakali oleh teman-teman karena kriterianya adalah dia futuristik tetapi masih rasional. Gitu. Ini agak sulit. Ini insentifnya berupa 3 juta, jadi cuma nulis paper gitu kira-kira. Kemudian dapat insentif kalau lolos dan dia akan diundang di PIMNAS. Jadi tanda bintang di sini adalah program yang bermuara di PIMNAS. Yang terakhir skemanya adalah PKMAI, artikel ilmiah adalah hasil dari kegiatan akademik mahasiswa. Ini juga sama, insentif 3 juta, artikel ilmiah, tapi ini tidak diundang ke PIMNAS. Jadi hanya yang mendapatkan tanda bintang saja yang akan diundang ke PIMNAS. Ini kira-kira macam-macam jenis PKM yang ada pada tahun 2021 dan sepertinya akan sama di tahun 2022 yang akan datang. Nah, kita harus bisa membaca kira-kira kalau Fakultas Hukum UGM kira-kira akan fokus kemana gitu. Tentu kalau KJ agak sulit gitu ya. GFK kalau teman-teman punya skill untuk videografi, saya pikir bisa masuk ke sini. Tapi kalau teman-teman kesulitan, mungkin kita harus jangan ke situ gitu ya, jangan ke GFK. Bisa ke GT, jadi kalau menurut saya Fakultas Hukum bisa ke R, bisa ke K, PM, maupun GT. GFK juga bisa sebetulnya, tetapi itu tadi, teman-teman punya syarat harus punya skill untuk videografi di situ. Nah, untuk kemudian PKM yang bisa mengangkat isu hukum banget sebetulnya adalah di PKM riset sebetulnya. Karena itu seperti halnya kalau teman-teman ikut hibah skema penelitian yang diadakan oleh URP gitu aja. Bedanya kalau kalian ikut hibah riset yang diselenggarakan URP, keilmuan hukum kalian harus all out karena harus betul. Tapi kalau di PKM riset terkadang kalian harus membuat tema itu menjadi lebih down to earth gitu ya, lebih membumi agar bisa dipahami oleh orang-orang yang non hukum. Karena mengingat sekali lagi reviewernya mayoritas bukan dari Fakultas Hukum di sana. Nah, dari list skema PKM ini, senarai ini kita bisa lihat nanti ada yang bermuara ke PIMNAS, ada yang tidak bermuara ke PIMNAS. Nah, di tahun 2021 kita digolongkan dalam beberapa klaster. Jadi kayak misalnya UGM itu masuk ke klaster 1, kita diplot maksimal proposal yang bisa kita ajukan adalah 840 untuk PKM 5 bidang. PKM 5 bidang itu dari mana aja? R, K, PM, PI, KC di sana. Itu yang disebut dengan PKM 5 bidang. Kemudian ada PKM GT sendiri, ada PKM GFK sendiri, ada PKM AI sendiri yang kemudian masing-masing memiliki slot proposal maksimal. Jadi kalau tanggal 30 Januari besok itu adalah seleksi internal, itu dalam rangka untuk mengisi slot proposal yang sudah ditetapkan oleh Puspenas Kemenristek, Kemendikbudristek, Dikti itu. Nah ini kita bicara masing-masing karakter gitu ya. Ini teman-teman nanti bisa baca ini sebetulnya di di bahan di buku ini nanti teman-teman bisa akses ya di buku pedoman PKM ini. Itu ada karakteristiknya masing-masing, tetapi secara ini di buku ini nanti teman-teman bisa download gitu ya untuk mengetahui karakteristiknya masing-masing. Tetapi secara umum saya ingin menunjukkan ini saja. Jadi ketika nanti teman-teman mendapatkan punya ide gitu ya, teman-teman harus bisa memasukkan dalam kamar yang tepat. Jadi jangan sampai salah kamar. Ini menjadi hal yang urgent karena praktek saya membina PKM fakultas-fakultas lain. Ada beberapa PKM yang judulnya PKM riset sosial humaniora, tapi sebetulnya isinya adalah pengabdian masyarakat misalnya. Ada yang judulnya PKM kewirausahaan, tapi sebetulnya adalah pengabdian masyarakat. Ada yang judulnya pengabdian masyarakat, tapi justru malah jualan, masuknya ke PKM kewirausahaan. Gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus bisa menggali apa idenya, setelah itu baru kemudian teman-teman memilih kamar yang tepat.
Ini kalau perspektif saya dari perspektif dosen pembina, biasanya ide yang paling relevan adalah ketika teman-teman menggali dari yang sedang booming di media, yang ada kaitannya dengan isu hukum, gitu misalnya. Nah, itu yang kemudian jadi perbincangan di media sosial yang lagi viral-viral itu bisa kemudian dikemas sedemikian rupa untuk menjadi sebuah proposal PKM di sana, gitu. Nah, nanti mungkin lebih banyak kita diskusi, gitu. Nanti Nia akan sharing, Nia bisa sharing ya, misalnya tahun kemarin bagaimana kita menyusun 2 proposal secara bersamaan. Jadi kebetulan saya sebagai dosen pendamping dari timnya Nia dan Wafik tahun lalu, yang ya kita nggak nyangka juga kita bisa mendapatkan medali di tengah kontestasi pada waktu itu. Grup presentasinya cukup berat karena di situ ada yang tahun lalu sudah mendapatkan emas. Gitu. Jadi itu menjadi pengalaman yang menarik juga karena fakultas lain yang tahun lalu dapat emas bisa digeser oleh Nia, dan mereka cukup shock sebetulnya karena kita di dosen pembina tahu ya, sharing dari tim-tim yang lain itu ada yang sampai ya mereka terpukul sekali karena tahun lalu mereka sudah dapat emas, mereka pikir kompetitornya semua newbie gitu, kira-kira ternyata bisa digeser oleh anak-anak baru gitu. Saya pikir itu menjadi pengalaman yang menarik, nanti bisa di-sharing oleh Nia. Saya pikir begitu Mbak Nia, moderator, hal-hal yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Pada prinsipnya nanti kita bisa sharing ide, bisa diskusi ide lebih lanjut, karena yang lebih penting dari PKM itu bukan soal tahu ini, tapi yang penting teman-teman punya ide dan merealisasikan dalam menulis proposalnya. Proposal PKM sangat simple sebetulnya, karena ya maksimal cuma 10 halaman. Tentu kalau teman-teman biasa menulis 10 halaman itu bukan hal yang berat, tapi di sisi lain juga hal yang cukup sulit untuk kemudian bisa memadatkan ide sehingga bisa tidak melebihi dari 10 halaman. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Mbak Nia, moderator. Baik, terima kasih Mas Dian Agung telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya, sharing akan disampaikan oleh Kak Nia yang akan memaparkan pengalaman selama mengikuti PKM serta PIMNAS. Sebelumnya, bagi para hadirin yang tidak bergabung dari awal rangkaian acara, perlu diperhatikan bahwa pertanyaan untuk Mas Dian sekaligus juga konsultasi ide akan dijawab atau bisa disampaikan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Jadi pertanyaan untuk Mas Dian bisa disimpan dulu ya teman-teman. Selanjutnya sharing akan disampaikan oleh Kak Nia. Kepada Kak Nia, dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Nia atas kesempatan untuk berbagi. Bisa tolong persilakan untuk presentasi karena saya masih disable. Oke, bisa. Aku cuma sedikit aja karena nanti biar kita banyak diskusinya ya teman-teman. Jadi aku cukup minder karena Mas Dian sepertinya mempersiapkan presentasi dengan baik, sedangkan saya hanya ya mengandung subjektivitas ya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya aja. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Dian dan Mas Adrianto atas kesempatannya untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Perkenankan saya untuk membagikan sedikit cerita mengenai pengalaman PKM saya dari tahun 2020 sampai yang terakhir kemarin. Ini hal-hal yang mungkin teman-teman yang baru-baru pengen gabung PKM ini perlu ketahui, karena PKM itu adalah suatu proses yang panjang, teman-teman. Jadi PKM itu mulainya dari seleksi proposal secara internal dari UGM itu sendiri, terus seleksi proposal dari Belmawa, terus ada pengumuman pendanaan, terus penilaian kemajuan dan pelaksanaan PKM, serta pengumuman PIMNAS itu memakan waktu kurang lebih 12 bulan atau selama setahun. Jadi nggak enaknya PKM itu adalah waktunya panjang, jadi kita tuh punya kesempatan untuk mengerjakan kegiatan yang lain juga. Karena saya tahu anak-anak Fakultas Hukum tuh banyak banget yang dalam tanda kutip nyambi gitu ya.
Jadi enaknya kalau kita ikut PKM, kita tuh kayak ada satu hal yang kita tekuni, tapi kita bisa mengerjakan sesuatu yang lain gitu. Jadi itu juga menjadi alasan saya untuk tetap PKM di tengah banyaknya kegiatan di Fakultas Hukum yang lain. Misalnya kayak kontrak drafting, terus legislative drafting, terus constitutional drafting dan sebagainya, itu kan juga banyak kan. Nah, teman-teman tuh tetap bisa ikut itu sebenarnya sembari ikut PKM. Karena pada tahun pertama saya ikut PKM, saya juga bareng sama Fitra ikut constitutional drafting di MPR. Itu sih, jadi enaknya PKM tuh di situ kayak gitu. Nah, terus karena waktunya panjang ini juga kita tuh punya kesempatan yang lebih untuk mengeksplor tentang penelitian kita dari berbagai sudut pandang gitu. Kita punya waktu yang cukup untuk menulis ide-ide kita kayak gitu. Nah, sebagai sharing gitu ya, sebagai pengetahuan buat teman-teman juga, sebetulnya aku tuh ikut PKM itu tahun pertama masuk kuliah kan. Nah, di situ motivasi aku tuh karena aku mau ikut PDFH tapi nggak bisa gitu. Karena aku nggak diterima di tim PDFH yang mengharuskan aku untuk stay di berkas dan latihan dan sebagainya, dan nggak boleh nyambi kayak gitu. Karena pada waktu itu aku juga sambil ngajar kan. Jadi kayak udah nggak ada kesempatan nih, nggak bisa ikut PDFH, makanya ya udahlah ikut PKM aja gitu. Karena PKM kan masih bisa aku ngajar, masih bisa aku kerja di kampus juga. Jadi aku tertarik gitu loh untuk tetap lomba, tapi aku juga bisa melakukan kegiatan yang lain kayak gitu. Nah, ternyata pada saat itu tuh aku merasa kurang banget di timku secara internal kayak gitu. Karena kita tuh koordinasinya selalu mendadak dan kita selalu mengerjakan apapun tuh di akhir waktu. Nah, itu yang bikin kita juga kurang maksimal dalam mengerjakan rangkaian PKM ini semuanya kayak gitu. Dan dari situ aku belajar gitu loh. Ternyata PKM tuh aku memandang PKM itu sebagai suatu lomba yang prestis gitu. Tapi enggak yang sesulit penelitian hukum lainnya atau karya-karya penulisan hukum lainnya kayak gitu. Jadi di situ juga aku bisa belajar gitu. Nah, pada saat itu di tahun pertama karena banyak banget kekurangan, aku tuh nggak lolos PIMNAS. Singkat cerita nggak lolos PIMNAS, tapi aku lolos pendanaan. Terus karena pada saat itu aku masih pengen banget nih, tahun depan harus PIMNAS gitu. Aku ikut jadi moderator yang pada saat itu pas banget tuan rumahnya itu UGM yang PIMNAS 33. Jadi aku ikut jadi moderator tapi di bidang PKM PM. Dari situ aku belajar untuk ternyata yang lolos pada PIMNAS tuh kayak gini-gini loh. Karena saking pengennya aku ikut PIMNAS, aku sampai ikutin jadi panitia PIMNAS kayak gitu. Nah, di tahun setelahnya, tahun 2021, singkat cerita aku sebenarnya ngajuin 4 proposal. Yang tadi DFK 2021 itu tentang mobil auto drive. Itu gimana kalau dia nabrak orang kayak gitu. Sedangkan pertanggungjawaban hukumnya gimana, sebenarnya itu idenya aku juga bareng sama teman-teman di hukum, tapi nggak lolos. Itu yang satu. Yang satu lagi aku tentang psikologi gitu sih teman-teman, buat mengedukasi masyarakat tentang pendidikan seksual, tapi itu juga nggak lolos. Dan yang alhamdulillah yang 2 ini lolos, yang dibimbing sama Mas Dian. Dan aku kayak dapat suatu semangat baru, karena kan di tahun sebelumnya nggak lolos sama sekali, di tahun ini tuh udah lolos, dan aku tuh kayak pengen banget menang kayak gitu. Jadi kayak dikerjakan bener-bener banget PKM-nya, dan alhamdulillah Mas Dian tuh juga suportif banget. Jadi aku nggak tahu ya gimana komunikasi tim lain dengan dosen pendampingnya, tapi karena Mas Dian ini cenderung yang lebih proaktif ya ke kita. Jadi kita belum nulis, Mas Dian udah bilang, yuk kumpulin laporan akhirnya tanggal sekian, padahal deadline-nya masih jauh, masih berbulan-bulan lagi, tapi Mas Dian udah selalu nanyain kita tentang kemajuan-kemajuan kita. Jadi kayak itu juga yang nyemangatin aku buat ngelewatin semua rangkaian acara PIMNAS ini kayak gitu. Karena itu proses yang panjang ya teman-teman. Jadi aku juga nggak tiba-tiba menang PIMNAS, tapi ada satu keinginan yang udah dari tahun sebelumnya yang selalu aku doain kayak gitu. Oh ya, selanjutnya karena PIMNAS ini suatu rangkaian acara yang panjang, aku pengen membangun tim yang solid, dan mungkin ini juga berlaku buat teman-teman semua ya, karena aku tahu setiap orang tuh punya kegiatan masing-masing, dan itulah sulitnya untuk melaksanakan PKM ini, karena kita butuh
teman-teman yang mau berjuang bareng-bareng selama 12 bulan buat mengerjakan satu penelitian kayak gitu. Tapi ya itu pasti banyak yang nyambi-nyambi gitu, banyak yang jadi panitia apa, ikut lomba apa dan sebagainya. Tapi ya gimana caranya kita membangun tim supaya kompak kayak gitu, dengan mungkin ya bisa pembagian tugas, dengan meeting harian atau mingguan atau bulanan, progress report dan sebagainya. Itu sih buat tim-tim yang mau ikut PKM supaya terstruktur aja gitu, karena waktunya lama banget gitu. Yang kedua, selalu mematuhi pedoman. Jadi kan setiap PKM itu ada pedoman yang harus dipatuhi kan. Tadi bukunya udah di-share sama Mas Dian Agung, dan untuk yang tahun ini ada di menuju PIMNAS 35 yang udah di-share sama PKM Center. Nanti teman-teman bisa pelajari dulu buku pedomannya. Dan aku mau sharing juga kalau pedoman ini tuh penting banget. Karena di situ udah ada template-nya dan UGM udah bikin template-nya juga. Tolong banget patuhin template itu, karena ada yang bilang sih gini, PKM itu untuk formal naskahnya itu sangat diperhatikan gitu. Karena mereka beranggapan bahwa kalau hal-hal yang sepele aja, misalnya kayak penomoran, kan penomoran itu kan beda kan, ada yang di kanan atas, ada yang di kanan bawah. Nah itu ada pembagiannya juga. Terus kayak tanda tangan, harus tanda tangan basah, ya harus tanda tangan basah kayak gitu. Hal-hal yang sepele-sepele kayak gitu tuh sebenarnya mempengaruhi penilaian, katanya sih begitu. Jadi kayak sebisa mungkin patuh aja wes, diikuti aja pedoman yang ada, karena kalau misalnya kita nggak bisa mematuhi hal-hal yang simpel, kita dianggap kayak gimana kamu mau mematuhi hal-hal yang besar dalam isi penelitian kamu, kalau hal-hal yang sepele simpel gitu aja kamu nggak sesuai kayak gitu. Jadi benar-benar harus dipatuhi pedomannya. Terus selama satu tahun PKM berjalan, itu tuh banyak banget perubahan-perubahan. Kayak kemarin juga sempat kan template laporan itu berubah dua kali atau 3 kali gitu dalam satu tahun gitu, dalam satu proses PKM. Jadi kita harus ikutin template yang terbaru kayak gitu dari PKM Center, dan update juga informasi-informasi, misalnya kayak pengumpulan tuh kapan, ada perpanjangan atau enggak, itu kita harus update informasi tentang PKM itu sendiri kayak gitu. Terus karena PKM ini waktu yang panjang, balik lagi, kalau bisa kita tuh selalu berprogres gitu loh teman-teman. Jadi kalau di tim aku sendiri ada aku, Wafik, Bang Teguh dan Farid tuh kita agendakan meeting di setelah subuh atau ya pagi lah, pokoknya sebelum beraktivitas, karena kita tahu kalau jam 8 atau habis maghrib atau sore itu biasanya banyak yang ngajakin meeting yang lain kayak gitu loh, jadi nggak bisa, waktunya nggak selalu nggak ada gitu. Makanya bangun tidur mau nggak ada kegiatan tuh kita selalu ngagendain acara kumpul gitu, kayak seminggu 3 kali atau 2 kali untuk bahas progres walaupun sedikit kayak gitu, nulis dikit-dikit 2 paragraf, oh udah selesai, udah kita lanjut besok lagi. Yang penting tuh ada progresnya kayak gitu. Ini juga menghindari kita dari menjadi deadliner, karena aku lihat banyak teman-teman tim lain juga yang kayak dikumpulin PKM-nya, dikumpulin laporannya tanggal sekian, mereka tuh baru mengerjakan 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Nah itu kita harus menghindari hal-hal kayak gitu. Apalagi kan ini riset kan. Kalau PKM riset itu kan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak kalau bisa ya jangan ngasal lah teman-teman kayak gitu. Terus selalu berkomunikasi juga dengan dosen pendamping. Kalau bisa banget teman-teman, dosen pendamping PKM di UGM itu kan sebenarnya banyak banget. Dari setiap fakultas juga ada. Nah itu juga ada satu dosen itu kan diperbolehkan untuk mendampingi 10 tim. Nah, beruntungnya kita sama Mas Dian dan beruntungnya kita tahun lalu adalah peminat dari Eva itu masih kurang banget gitu loh, sehingga Mas Dian Agung tuh hanya megang beberapa, 2 atau 3 ya Mas ya kalau nggak salah. Nah, itu tuh jadi kayak lebih intens komunikasinya, dan kita tuh bisa minta masukan dari beliau berkali-kali gitu loh. Jadi kayak setiap progres yang kita buat, kita laporin sama Mas Dian akan ngasih masukan kayak gitu. Nah, itu juga menjadi penting kayak gitu. Terus ya lagi-lagi ya, semuanya itu kayak ada kekuatan lain yang kita nggak tahu, tapi membantu kita, menolong kita kayak itu. Sebenarnya kemarin juga udah hopeless banget, kayak ya yang tadi sampaikan, saingannya udah anak-anak PIMNAS tahun lalu, udah yang dapat juara dan sebagainya. Tapi balik lagi ya, kalau kita
kita nggak bisa lewat jalur dunia, katakanlah lewat jalur langit ya gitu kan. Kita bisa berdoa minta sama Allah buat dilancarin presentasinya, buat dikasih yang terbaik kayak gitu sih. Nah, terus yang terakhir aku mau bilang sama teman-teman tentang tips mencari topik. Topik-topik hukum itu sebenarnya banyak banget, tapi sulit untuk mengemas bagaimana topik hukum itu menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh orang-orang selain non-hukum kayak gitu. Nah, topik-topik hukum itu sebenarnya tidak harus sesuatu yang baru, tapi kalau bisa memang yang aktual dengan kondisi masyarakat. Ya, yang tadi Mas bilang, Mas Dian sebut juga, itu adalah yang biasanya sering muncul gitu, isu-isu yang heboh di masyarakat. Mungkin teman-teman bisa membahasakannya dengan bahasa yang sederhana sehingga dipahami lebih mudah gitu oleh masyarakat. Terus kalau bisa isunya juga multidisiplin gitu. Jadi kayak jangan dilihat hanya dari perspektif hukum saja kayak gitu. Makanya di PKM itu kan juga komposisi keilmuan dalam satu tim itu kan juga dipertimbangkan kan. Makanya banyak banget anak yang hukum, terus ada yang baru sama anak visipol dan sebagainya. Karena memang ada poin penilaian tentang multidisiplin ini kayak gitu. Terus kalau teman-teman nggak punya banget ide, kalau menurutku teman-teman bisa gunain ini ATM. Jadi kan judul-judul yang lolos PIMNAS dan lolos pendanaan tahun lalu kan sebenarnya selalu diupload di websitenya Simbel Mawa. Teman-teman tinggal klik aja Simbel Mawa, terus nanti ada pengumuman judul SK yang lolos gitu, nanti teman-teman lihat judul-judulnya gitu, terus teman-teman bisa amati, terus bisa ditiru dan dimodifikasi untuk penelitian yang teman-teman akan bawa kayak gitu. Kalau itu benar-benar nggak punya ide yang baru banget kayak gitu nggak apa-apa, itu bisa dipakai. Terus aku nggak tahu kenapa, ini subjektivitas aku sih, tapi kayak menurut aku pribadi dari tahun-tahun sebelumnya tuh topik-topik mengenai budaya itu selalu sepertinya punya nilai lebih di mata juri kayak gitu. Entah kenapa juga, atau mungkin karena bahasanya ringan dan sebagainya, aku juga kurang ngerti, tapi banyak banget topik budaya yang lolos di PIMNAS dan pendanaan. Jadi mungkin teman-teman yang suka hukum adat dan sebagainya bisa banget dicoba kayak gitu. Itu aja sih teman-teman, aku sebentar aja karena kita bentar lagi bakal sharing tentang ide kita kan ke Mas Dian Agung. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Aku kembalikan ke Nia. Baik, terima kasih Kak Nia atas pemaparannya. Selanjutnya, harap teman-teman bersedia untuk menyalakan kamera terlebih dahulu untuk didokumentasikan. Silakan teman-teman. Silakan Arifin dipimpin untuk dokumentasi, Pin. Mungkin hitung dari 1, 2, 3. Mungkin cukup. Oke, terima kasih Arifin. Baik, teman-teman, akhirnya tiba lagi acara pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat salah kata dan juga banyak kekurangan ataupun kekhilafan. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih atas seluruh atensi teman-teman sekalian dan juga terima kasih kepada Mas Dian Agung dan Kak Nia yang sudah membagikan ilmunya pada kita sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman. Selamat sore semua. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Nia. Terima kasih Kak Nia.